Aku tidak ingin memulainya dari dirimu di titik sekarang gitu. Aku tertarik, Mhm. pengen memulai obrolan ini di fase dirimu yang memang benar-benar mengalami penderitaan gitu. Atau mungkin konkretnya saat Roma dulu pernah jadi kerja di cleaning service buat toilet gitu ya. Iya, Terus betul. kemudian ojek online gitu. Ya, penjual ikan Nah, asin juga, Mas. penjualan apa? Penjual ikan asin. Penjual ikan asin. Coba dong, Penjual eh ST juga, Mas. es teh juga ya. ST juga. Nah, mungkin mungkin Mbak Roma, apa sih yang dirasakan Mbak Roma di titik itu gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Baik. Ketika saya ada di posisi itu, ya Mas ya, yang saya pikirkan pertama kali adalah apakah aku akan mati dalam kondisi yang bukan siapa-siapa. Setiap hari yang saya ulang-ulang dalam pikiran saya tuh seperti itu. Karena ketakutan saya bukan saya miskin, tapi saya mati tanpa melakukan apapun untuk diri saya sendiri yang bisa memberikan banyak hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Bukan menjadi superhero ya Mas ya, bukan. Tapi setidaknya ketika saya mati, orang ingatnya saya hal-hal yang baik seperti itu. Jadi nama saya tertinggal di tempat yang terbaik kayak gitu. Setiap hari berulang-ulang seperti itu. Dan Hmm. ketika saya jadi cleaning service ada satu hal yang menyinggung ego saya gitu loh Mas. Dimana ini agak disensor aja ya sedikit. Ada perbedaan kasta antara suku di situ. Saya bekerjanya itu di sekolah swasta yang lumayan luar biasa mahal kala itu. Dan yang saya perhatikan adalah sekolahnya mereka itu nyaman. Saya bisa punya statement sekolah swasta saya lebih recommended daripada sekolah negeri. Bukan hanya karena pendidikannya, tapi dari kurikulumnya. Pertama, kedua rasa nyamannya. Dan kamar mandi yang mereka miliki jauh berbeda dengan kamar mandi sekolah-sekolah negeri. Kamar mandi di sekolah negeri bisa-bisa itu anak muridnya nggak mau ke toilet. Mohon maaf saya nyebutnya kamar mandi karena saya orang Sumatera. Iya, iya. Jadi toiletnya sekolah yang di Sumatera yang sekolah swasta itu bersih banget Mas. Jadi mereka tuh bisa dandan di situ, bisa apa ya istilahnya, pokoknya bersih. Buat tempat mereka buang hajat aja bersih gitu. Kelas mereka nyaman kayak gitu. Itulah kenapa orang-orang swasta itu energinya jauh lebih bagus. Itu yang saya pelajari waktu saya kerja di cleaning service. Saya ngerasa kayak, oh kok bisa berbeda ya? Apakah karena uang? No. Kayaknya bukan deh Mas. Kayaknya ada sesuatu yang mereka buat disengaja agar mereka atau murid-murid ini merasa nyaman. Nah, itu yang saya tangkap ya Mas ya. Yang kedua waktu saya jual ikan asin. Itu di mana tuh, Mbak Roma? Di Sibolga, kota saya. Oke. Saya berasal dari Sibolga by the way. Halo orang-orang Sibolga. Hmm. Jadi di Sibolga ini kota ikan Mas. Kala itu saya masih kuliah. Saya pindah kuliah kayak gitu. Dari sekolah ekonomi ke sekolah seni. Kayak gitu. Jadi waktu di ekonomi saya punya banyak waktu. Nah swasta dan negeri ini dua hal yang berbeda Mas. Ketika saya kuliah swasta, saya punya banyak waktu. Saya jadi tukang fotokopi, saya jadi tukang kerjaan tugas kayak gitu. Terus jual ikan asin juga, semuanya saya lakuin. Iya. Dan ketika saya jual ikan asin ada satu hal, itu tentang energinya masuk Mas. Jadi ketika saya menawarkan, halo Bapak, ini ada ikan asin loh Pak, ini enak banget. Saya sendiri yang buat loh Pak, ini kayak gini. Saya nawarin tuh dengan bahagia ya Mas ya, dia nerima. No comment, no debat, dia langsung terima. Oh ya udah letakin aja. Seminggu kemudian saya bayar ya, kamu datang kemari. Nah saya coba pakai metode energi yang senyumnya kurang gitu Mas. Nggak mau dia nerima Mas. Di tempat yang sama. Oh mohon maaf saya nggak terima. Kayak gitu. Nah kedua kali nyoba saya coba senyum, diterima. Oh. Nah di situ Gara-gara saya senyum ya? Ya, saya mulai nyadar Mas. Pertama adalah nyaman. Kedua, ekspresi. Nah, ketika saya jadi ojol, melayani. Di sini saya belajar Mas. Di ojol saya belajar untuk melayani. Kalau kita ikhlas ke orang lain, ya Mas ya, uang itu akan datang tanpa diminta. Ya. Puncaknya adalah pas saya di ojol. Ketika di ojol saya mikir, kayaknya saya sudah enough deh belajar kayak gini.
beneran selesai, Mas. Hmm. Jadi kita butuh untuk berkata, I'm enough, aku cukup belajarnya, aku harus naik ke level selanjutnya. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak akan naik. Kalau kita nggak sadar, di hari ini sudah cukup penderitaannya, kita nggak akan menerima yang rezekinya. Upaya untuk memantaskan diri supaya dipercaya oleh semesta itu udah enough gitu ibaratnya. Iya, kayak kita ngasih tahu semesta, I'm ready, Iya, iya, iya. aku Tahu, siap, tahu, tahu. kayak gitu loh, Mas. Jadi ketika kita sudah merasa kita pantas, ikut gitu loh, Mas. Peluang itu datang gitu loh, Mas. Nggak tahu arahnya dari mana, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kalau orang nanya, Rom, kok kamu bisa di situ sih? Padahal kan kamu awalnya nggak kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Peluang datang aja. Saya kerjanya cuma usaha, belajar, memantaskan diri, ikhlas, bersyukur, happy, dah selesai. Naburnya udah, nanamnya udah selesai, naburnya udah selesai gitu Betul, ibaratnya Mas. ya. Cuman yang jadi masalah kan Mhm. nggak semua orang dianugerahi kesadaran seperti itu. Aku harus nabur dulu, aku harus memantaskan diri dulu gitu. Pengennya itu langsung ikut sekali kelas panen, gitu Wow. kan. Wow, aku juga mau dong. Ini sangat logis. Logis, Semua Mas. orang mengalami kayak gitu prosesnya gitu. Yes, itu betul sih, Mas. Dan saya baru baca buku. Di buku itu dia bilang kayak gini. Mungkin teman-teman udah tahu yang belajar di self development, mungkin kenal sama Napoleon Hill. Ya. Napoleon Hill tahu Mas ya? Mm-mm. Think, Grow and Big gitu. Dia bilang kayak gini. Manusia itu kebanyakan tetap miskin karena mereka tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri di dalam sebuah kesunyian. Kayak gitu ya, Mas ya. Karena ketika kita merasa sunyi, otak kita itu jauh bekerja lebih cepat. Alam bawah sadar kita, ya, dan otak kita ketika dalam keadaan sunyi, ya Mas, ini tuh membuka kecerdasan yang, Mm-mm. ini tuh akan membuka kecerdasan yang tanpa batas gitu, Mas. Mm-mm. Nah, kebanyakan orang, mereka itu menghitung. Mereka menyanyiakan waktu itu membicarakan hal yang nggak penting, terus mengeluh, menggerutu, terus setelahnya mereka itu, apa lagi namanya tuh? Aduh, saya lupa istilahnya. Iri sama orang lain, dengki. Jadi fokusnya ke situ. Sedangkan kalau dalam waktu sunyi, artinya kita fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak peduli apa kata orang lain. Iya, Mas, jadi kebanyakan orang itu menghabiskan waktunya untuk berbicara yang nggak penting, mengeluh, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, terus melihat dirinya yang sekarang gitu. Jadi kayak kapan ya gitu. Mereka nggak fokus sama kesunyian mereka untuk berpikir, apakah aku siap? Langkah selanjutnya seperti apa? Ininya gimana? Kayak gitu. Oke. Kalau dari ceritanya tadi ya, waktu jadi cleaning service, penjual ikan asin, terus kemudian ojol juga gitu ya, Jual ST juga, Mas. masih muda gitu ya, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Berarti kan Kak Roma ini waktu masih kecil itu kan tidak suka pasrah gitu. Artinya itu ketika ada keadaan yang sulit, ya harus dilawan. Aku harus gitu nggak sih karakternya dulu dari kecil gitu, maksudnya nggak gampang pasrah gitu. Iya, Mas. Saya bekerja mulai dari umur 12 tahun. Saya udah mulai bekerja. Jadi kerja apa 12 tahun? Nemenin mama saya jual ikan. Oh, berarti rumahnya pinggir laut ya? Kota saya. Kota saya di pinggir laut. Jadi mama saya kan tukang jualan ikan tuh, Mas. Kan saya pernah singgung di video sebelumnya. Jadi saya itu dibesarkan sama mama angkat saya. Kalau saya tidak dibesarkan oleh mama angkat saya tidak akan bisa sekolah sampai jenjang S1. Terima kasih mama angkat. Terima gitu kasih ya. Mamaku sayang. Kalian berdua hebat. Artinya keadaan yang seperti ini tidak terus kemudian pasrah kayak gini, tapi ada ikhtiar yang sangat kuat gitu Iya, Mas. untuk melunasi penderitaan keluarga gitu ibaratnya ya. Yes. Mas ingat video saya yang viral yang sampai 18 juta Iya, views? iya. Kan saya udah bilang, keinginan yang membara di dalam hatimu, yang mengebu-ngebu di dalam pikiranmu, ya, meskipun jatuh gagal ulang lagi, sampai kamu selalu kepikiran, itu karena di masa depan kita udah punya, Mas.
Aku percaya itu deh. Aku Aku percaya tersentuh itu, banget Mas. dengan kalimatmu itu. Wajar kalau viral gitu. Dan itu adalah salah satu video yang bikin aku langsung, tolong dong undang kakak ini Masya Allah, gitu. Gara-gara tabarakallah. video itu serius, gara-gara kalimatmu itu. Karena saya yang di hari ini, Mas, energinya memanggil saya yang di masa lalu untuk berusaha agar saya bisa duduk di hari ini. Itulah kenapa saya nggak mau menyerah. Mungkin karena itu saya berpikir kenapa saya nggak mau nyerah gitu loh, Mas. Saya juga nggak tahu kalau saya tuh ujung-ujungnya bakalan jadi motivator. Karena sekolah tidak mau menerima saya satu. Jadi dulu saya sempat mau diterima di universitas. Nanti Masnya ini ya, bukan universitas sih, sekolah dari huruf P dia. Itu terkenal di Indonesia. Memang karena orang dalam, memang. Tapi tidak kecil kemungkinan juga karena bakat saya kayak gitu ya Mas ya kan, karena saya juga bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu kan sekolahnya bilingual. Terus setelah itu saya tidak diterima lagi di sekolah manapun. Terus saya mikir ya Mas ya, wah, apakah saya harus menyesal atau tidak nih? Saya kalau bersedih tuh saya mikir dulu nih Mas, ini saya harus sedihnya ke arah mana nih? Mau depresi kah? Mau ini kah? Karena terlalu ambisius membuat saya tuh susah mengekspresikan kesedihan. Kekurangan saya di situ. Oh. Rata-rata orang ambisius seperti itu, Mas. Kadang kalau lagi sedih pun dibawa ketawa gitu. Oh iya Mas. benar-benar. Nah, ketika gimana saya mengeluarkan rasa sedih itu? Ya itu, saya melakukan visualisasi, mengingat hal-hal yang baik-baik. Biar saya tahu, oh, kesedihan ini hanya sementara, ini hanya sementara, kayak gitu. Oke. Tapi emang kita cocok sih, Mas. Iya, iya. Tapi pada saat dirimu kan mengatakan tadi ya, kesedihan ini ada hanya sementara gitu. Terkadang kan kepercayaan diri itu muncul karena akumulasi dari glory from the past yang pernah kita lalui gitu kan. Nah, Kak Roma ngalamin itu nggak? Artinya, oh dulu aku kayak gini, buktinya juga bisa. Dulu juga pernah bisa gitu. Ada itunya nggak kira-kira? Sehingga benar-benar merasa layak, aku pasti bisa, pasti duduk di sini gitu. Oke, kita balik ke masa lalu ya Mas. Ini saya bahas sedikit ya Mas ya. Mas percaya nggak? Saya memiliki ayah kandung, tapi ayah saya ini sedikit tidak bertanggung jawab. Oke. Ya, jadi dia meninggalkan ibu saya dalam keadaan hamil 7 bulan. Ya Mas ya? Ya. Mama saya harus bekerja di warteg. Kalau di sini namanya warteg, kalau di kita namanya warung makan si Bolga gitu. Oke. Dalam keadaan hamil. Hamil Kak Roma maksudnya? Iya, hamil saya. Mama saya tuh hamil saya. Dalam keadaan hamil, tidak suaminya nggak tahu kemana, kayak gitu. Waktu masukin ke bulan 9, papa saya datang. Papa saya datang, akhirnya papa saya minta maaf, mama saya maafin, saya dilahirkan, dan Mas tahu, padahal papa saya itu termasuk orang yang lumayan keluarganya, tapi karena papa saya Nainggolan, Mas saya tahu kan Nainggolan itu kebanyakan kan non-muslim ya. Iya, iya. Jadi karena papa saya masuk muslim, keluarganya itu tidak mau membagi gitu loh Mas. Membagi harta kayak gitu loh. Jadi mama saya tuh hidup apa adanya gitu. Jadi lahirnya tuh pakai dukun beranak. Iya, iya. Ya Mas ya. Tapi gongnya bukan di situ Mas. Papa saya pergi lagi seminggu setelah saya lahir. Setelah seminggu saya lahir, mama saya bingung. Mama saya disuruh pergi dari rumah mertuanya setelah papa saya pergi. Nah, beliau bingung mau kemana gitu. Baru ngelahirin, belum selesai masa nifas, saya harus mau kemana. Dan akhirnya sisa tabungan dari kerja di warteg itu, mama saya sewa kontrakan, terus sambil jualan ikan Mas. Mas tahu saya ada di mana? Di sini nih, di punggung. Ya Allah. Digendong di punggung. Dan lebih ajaibnya lagi Mas tahu, mama angkat saya adalah langganan ikan yang mama saya jual. Oh, mantap. Dan perkataan paling magicnya adalah Mas, ketika lagi digendong kayak gini, mama saya lagi duduk. Mama saya PNS by the way. Mama ini saya nggak nyebut dia mama angkat sih. Dia mama kedua saya soalnya. Mama kedua saya ini melihat dari jauh, hei kak, kayak gitu. Oh, ahai, jadi kayak orang Batak gitu. Apa tuh katanya? Mau beli dong ikannya kayak gitu. Oh boleh silahkan, turunin. Itu apa kak? Ini anak saya katanya. Dibalikin Mas. Weh dapa, basah rambutnya. Kasihan rambutnya basah gitu. Umurnya berapa? Baru 8 hari gitu. Ya Allah. Baru 8 hari kak, kakak baru ngelahirin tapi udah jualan. Iya katanya gitu. Terus siapa yang mau nanggung jawab gitu ya Mas? Nah, mama saya tuh nggak menyerah Mas.
Kata-kata paling mutiara yang dikeluarin dari mama saya yang kedua ini, Mas tahu apa? Sini saya pegang anaknya, ibu jualan aja, kakak jualan aja. Ini ada modal. Itu aja keajaiban apa enggak, Mas? Ajaib dong. Dimulai dari tatapan pertama, jatuh cinta, dia besarin saya, lama-lama dia ngangkat saya jadi anaknya. Itu keajaiban apa enggak, Mas? Iya. Menurut saya itu keajaiban. Saya selalu mengingat-ingat itu. Allah itu maha baik. Bayangin aja, Mas, saya tidak dibiarkan tumbuh di keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan bisa meraih mimpi saya kalau saya tidak diangkat oleh ibu yang kedua ini. Nggak akan bisa, Mas. Pendidikannya nggak akan bisa. Itu aja sudah keajaiban, Mas. Bagaimana caranya dia jatuh cinta sama saya yang ada di punggung mama saya yang mukanya nggak kelihatan sama sekali, Mas. Dia cuma bilang, sini coba lihat. Ngelihat langsung ngomong kayak gitu. Ibu, sini saya itu. Kayak gitu. Itu sih, Mas, saya selalu ingat itu. Makanya saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah nyerah. Ingat itu aja. Iya sih. Aku jadi makin yakin ya kalau sebenarnya memang skenario hidup itu udah tertulis tuh terkadang ya makin kesini tuh makin yakin gitu loh, karena orang-orang yang jadi like worker untuk mengangkat, menginspirasi, menggerakkan hati banyak orang tuh memang ya awalnya dikasih model-model kehidupan yang seperti itu sebagai pertanda bahwa ya kamu bakal jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Tapi aku tertarik ya pada saat kalau misalnya dikomparasikan nih antara jadi ojol, jual ikan asin, sama bersih-bersih cleaning service tadi, yang paling menderita yang jadi apa? Ojol, Mas. Jadi ojol ya. Pada saat mengalami misalnya hal-hal yang ya bikin kamu lagi, aduh kok gini ya, hasilnya kok gini. Apa yang kamu bisikan dalam diri Karoma waktu itu? Jujur aja ketika saya jadi ojol tuh ada satu momen di mana makanannya jatuh, Mas. Saya masih ingat tuh. Makanannya dibawakan ke rumah? Iya, makanan yang saya bawa, orderan yang saya bawa itu jatuh di tengah jalan. Terus? Saya berhenti, makanannya masih ada, Mas, utuh. Ketika saya berhenti nepiin motor, makanya dilindas sama mobil. Di situ posisi saya tidak punya uang sama sekali. Aduh. Terus itu saya langsung nangis kejer, Mas. Terus gimana? Kalau saya ingetin saya bisa nangis. Saya nangis, Mas. Saya telepon langsung sahabat saya langsung nangis. Itu air mata saya masih ingat tuh. Saya langsung nangis. Makanannya jatuh. Kenapa? Makanannya jatuh kenapa? Kayak gitu. Ya nggak ada duit. Ya gimana makanannya jatuh? Gantinya gimana? Kayak gitu ya, Mas ya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang bilang, Neng, udah. Oh, dia suku Chinese, Mas. Udah Neng, jangan nangis. Ini ada duit. Nih, sono beli. Kata gitu. Bapak makasih. Iya, nggak apa-apa. Kamu jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja. Jangan nangis. Katanya gitu. It's okay. Saya bukan marahin kamu nangis, tapi jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja. Ya. Yang bikin saya nangis itu ya, Mas ya, saya tidak bisa bertanggung jawab. Bukan karena saya miskin nangis ya, bukan. Karena, aduh, gimana ini ganti makanannya? Gantinya, sementara nggak ada uang lo ganti. Yes, gitu loh, Mas. Saya bingung. Sampai saya mau nangis tuh sama teman saya bukan karena mau ngadu saya mengalami kesialan, enggak. Saya mau ngadu, boleh pinjam duit nggak? Akhirnya saya matiin teleponnya, bapak ini ngasih duit, saya beli lagi, saya anterin. Dan Mas tahu nggak, duitnya balik lagi ke saya, ngasih tip yang dikasih. Oh, aku baru mau tanya soal itu. Kenapa, Mas? Apa arti tips bagi seorang ojol gitu, supaya kemudian kita yang sering order makanan kadang kan menyepelekan hal-hal seperti itu gitu. Dirimu kan pelaku gitu kan? Iya. Gimana? Ini bisa dibilang ada pro dan kontra ya, Mas ya. Takutnya kalau misalnya ada orang yang mampu, boleh-boleh aja ngasih tips. Tapi kalau orang yang tidak terlalu punya, karena kan kita nggak bisa menilai seseorang itu mampu atau tidak dari pakaian, dari rumah, dari apapun. Kita nggak pernah tahu kalau rumah yang mewah itu ternyata adalah turunan dari orang tuanya. Sedangkan keuangannya dia tidak sebagus orang tuanya. Jadi terkadang kan kita salah melihat, Mas, casingnya. Kayak gitu. Makanya banyak ojol yang bilang, ternyata yang banyak ngasih
tips itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Oh, Pertama, mereka menengah ke bawah itu kan pajaknya masih kecil ya. iya, bener juga itu. Ya tanggung jawabnya masih kecil. Terkadang ada orang yang sibuk kayak gitu. Jadi dia nggak sempat, dia udah mesen atau dipesenin sama orang dan kayak gitu. Kalau ada kasih. Kalau tidak bisa ya yang menerima lapangin aja. Kalau saya sih kayak gitu ya. Mas. Nah, pas di posisi berarti jadi ojol tuh bisa dibilang sebagai posisi titik terendahmu ya kan? Karena udah ada ego, Mas. Karena udah ada ego. Ya, jadi saya selesai dengan ego itu di umur segitu, Mas. Kalau sekarang kamu mau misalnya ada orang yang ngatain saya gitu, Mas, ya, sekarapmu aja gitu. Terserah. Kan kamu yang ngomong bukan aku. Kalau kamu bilang aku jelek, ya aku kan tetap cantik. Oke. Ini kita belajar ya, teman-teman yang masih muda-muda, adik-adik mahasiswa gitu ya, bahwa ternyata untuk menuju fase yang diidealkan, yang dicita-citakan tuh nggak ada yang instan gitu. Harus mulai dari bawah dulu, memberi dulu, membuat semesta percaya dulu, melayakkan diri dulu gitu ya. Dan itu nggak semua orang menyadari gitu, tapi realnya memang demikian gitu. Nah, pada saat kemudian berada di titik terendah itu, berada di titik terbawah itu, pada saat kemudian muncul sebuah pikiran-pikiran yang negatif gitu, apa yang dilakukan Roma waktu itu gitu? Nangis aja, Mas. Oke. Kalau mau nangis ya nangis aja. Kalau mau marah ya marah aja, tapi jangan berlama-lama. Misal, pikiran negatifnya, gimana aku bisa dapat dari mana? Karena rata-rata kan kayak gitu. Padahal sebelumnya udah, aku nanti mesti bisa dapetin pasangan kayak gini. Ah, kayaknya susah nih. Cancel lagi, bangun mimpi, cancel lagi. Nah, itu tuh gimana kalau muncul kayak gitu waktu itu? Oke, kalau misalnya banyak teman-teman dalam ruangan ini yang nonton mengalami hal yang seperti itu ya Mas ya, saran saya cuma 2 sih. Pertama, banyak baca buku. Saya tidak pernah putus baca bukunya. Saya Dari selalu baca usia? Dari kecil. Dari kecil. Dari kecil saya udah hobi baca. Terinspirasi dari mana orang ibu atau gimana? Mama atau gimana? Kalau membaca dari papa saya. Oh. Jadi papa saya itu punya sifat dia nggak mau kerja capek tapi pengen duit banyak. Jadi beliau itu, mohon maaf, sampai dulu salah satu pelaku togel tau Mas. Iya tahu lah. Aku dulu pernah kok. Iya. Saking pengennya punya motor ninja gitu kan. Oh, tiap hari itu aku tombok togel itu 250.000 Karo. Masya Allah. Dan nggak pernah dapet Karo. Iya, karena masih nginginin. Belum kenal apa namanya Mas, law of attraction di situ. Izin ya Mas ya. Iya, serius itu waktu itu hampir tiap hari kan, karena aku tuh kan seneng ya membersamai musafir-musafir di tempat-tempat yang sunyi, di goa, di makam-makam wali gitu kan. Terus ketemu, ini kok dapat nomor togel, dapat 12 juta gitu. Coba kalau aku belinya 250.000 gitu. Wah, dapat berapa kira-kira kan? Langsung motor baru kan. Gitu niatnya dulu. Dan dimarahi ibu akhirnya. Itu papa saya tuh orangnya kayak gitu Mas. Mungkin ambisinya dari dia, tapi kalau belajar itu dari mama saya. Karena kecerdasan itu 80% turun dari wanita. Mama ya? Iya. 100%, 80% lebih banyak dari wanita kalau kecerdasan. Di momen apa Mbak Roma menyadari bahwa sebuah pengalaman yang getir, pengalaman yang pahit itu bakal menjadi suatu bekal gitu untuk mengencourage dirimu meraih masa depan yang terbaik gitu? Alhamdulillah saya beruntung ya Mas ya. Beruntungnya itu orang tua saya selalu ngatain saya gitu Mas. Ngatainnya kayak gini, Roma, kamu itu ya gak boleh sombong, kamu tuh calon orang hebat, gak boleh sombong. Oke. Itu always Mas. Selalu diomongin kayak gitu, mau orang tua yang kandung dan orang tua yang kedua. Mereka tuh percaya, saya nggak tahu. Semua orang di sekitar saya selalu bilang kayak gitu berulang-ulang. Sehingga percaya diri saya itu nambah. Karena jadi program ya? Iya. Kan diulang-ulang terus. Dan saya pun jadi mempercayai kalau saya itu punya kemampuan, kalau saya itu punya keunggulan, saya itu punya kepercayaan diri yang tinggi, kayak gitu Mas.
Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak percaya diri, saya bingung gitu. Mungkin karena lingkungan toksik ya kali. Itu dari alam bawah sadar yang trauma. Yang tadi saya sampaikan yang di video sebelumnya kayak gitu, Mas. Itu ngaruh banget. Kalau teman-teman berada dalam lingkungan negatif, lingkungan toksik, segera pergi dari situ. Karena ibarat kamu sudah punya kemampuan dan potensi, itu akan terhalang oleh dinding yang sangat tinggi. Itu kayak rantai yang mengikat kaki kita gitu loh, Mas. Even itu orang tua kita. Tapi tanggung jawab nggak boleh ditinggalin ya, Mas. Even itu keluarga yang kita cintai bisa jadi sebagai pencuri cita-cita kita gitu ya. Yes. Oke. Nah, alhamdulillah Allah nolong saya di situ. Bagi teman-teman yang mau ninggalin lingkungan itu nggak bisa gitu ya, karena masih sekolah misalnya harus tinggal sama orang tua gitu ya. Oke. Dan kalau Mbak Roma kan merasa beruntung sekali karena ada install software itu dari kedua mamanya gitu kan, bahwa Roma orang yang hebat, orang yang beruntung dan lain sebagainya gitu. Bagi teman-teman yang nggak ngedapetin itu, apa yang bisa di-create secara mandiri gitu? Oke. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ada 4 ya, Mas ya. Pertama, cari tahu siapa di sekitaran kita yang memiliki kriteria yang kita mau. Oke. Itu harus dan wajib. Oke. Wajib cari siapapun. Yang kedua, sering baca buku. Ini tidak boleh ditawar ya, Mas ya. Karena otak kita itu butuh supply ilmu. Yang ketiga, lakuin jurnal. Saya dari dulu, dari kecil udah ngelakuin jurnal, Mas. Meskipun itu diary. Kalau dulu namanya diary, kalau sekarang namanya jurnal. Betul. Kayak gitu, Mas. Dan yang terakhir, afirmasi. Afirmasi ini luar biasa, Mas. Bahkan ketika buka mata nih, Mas ya, saya pernah tuh, enak kali ada dapat 50 juta. Masya Allah, tabarakallah. Itu kejadian loh, Mas. Oh ya? Ya, tapi kita harus yakin dulu nih, kita harus merasa pantas kalau kita bisa dapat uang itu. Kita harus merasa yakin kalau uang itu bisa datang dari mana aja. Kita harus percaya bahwa dunia ini sungguh kaya. Peluang itu tidak terbatas. Cuma dari gaji lah, cuma dari jualan bisnis lah, dari ini lah. Enggak, Mas. Jadi kita ngerasa kayak, ya Allah enak kali ya bahagia hari ini, ya Allah kalau dapat duit segini gitu. Itu ketika buka mata, segitulah masa buka mata, alhamdulillah aku masih hidup. Alhamdulillah hari ini bahagia. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah ini, kayak gitu, Mas. Sorry, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mencari orang kriteria yang kita mau. Artinya terkadang kita butuhkan teman-teman tuh yang selalu mengiyakan apa yang kita inginkan gitu. Contoh, aku nanti kayaknya bisa deh jadi kayak gini. Oh iya bisa mas. Kadang kita butuh orang-orang terdekat kita yang selalu mensupport seperti itu, sehingga kita tuh terpupuk gitu rasa pantasnya gitu. Even itu dari keluarga, teman-teman dekat gitu, iya nggak? Iya betul, Mas. Sih. Sebenarnya saya sangat-sangat selektif sama teman saya, Mas. Yang menjaga ambisius saya bisa tetap terjaga itu, saya selalu berteman dengan teman-teman yang punya prestasi di sekolah. Selalu memilih teman yang memang membawa hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Kayak gitu loh, Mas. Jadi semuanya memang teman, tapi yang ini saya jadiin sahabat. Karena sahabat ini mostly bakalan ngabisin waktu sama kita lebih banyak. Temen nongkrong tuh artinya yang harus sefrekuensi, terus kemudian lebih baik, lebih pemikirannya lebih maju, lebih berprestasi, lebih solehah. Gitu kan ibaratnya ya? Betul. Oke. Saya akan mundur perlahan kalau misalnya memang tidak sefrekuensi. Saya tidak akan mau menghabiskan waktu sama orang yang memang tidak, ambisinya tidak sama. Mending sedikit, nggak terlalu banyak tapi berkualitas gitu kan prinsipnya ya. Betul, Mas. Makanya ada kategori kan, ada teman, ada kolega, ada mentor, ada sahabat, ada keluarga. Itu betul, Mas. Ada kotak-kotaknya itu betul. Jadi emosinya terjaga gitu loh, Mas. Oke. Aku jadi tertarik ya soal ini tadi, soal seberapa pengaruh sih mentor, teman curhat, lewat call, saling ber-WA gitu dalam kehidupan Kak Roma sampai di titik ini. Seorang mentor itu seberapa besar pengaruhnya? Banget, Mas. Jadi siapa mentor kita itu mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Mas bisa lihat dari saya ya,
berarti mentor saya itu jauh lebih hebat. Hmm. Hebat dalam artian sifatnya itu jauh lebih legowo, Hmm. jauh lebih cerdas. Padahal beliau selalu bilang, saya ini orang yang paling bodoh Roma di sekolah. Tapi saya dengan secara sadar saya paham kekurangan saya. Disitulah kelebihan saya muncul. Jadi ketika kita sadar kekurangan kita, Mas, kita akan mencari tahu gimana caranya untuk menutupi kekurangan tersebut. Oh, konkretnya seperti apa kalau itu diterapkan dalam kehidupannya Mbak Roma? Misalnya, Mas ya, saya ini sosialisasinya kurang. Oke. Jadi dulu ya Mas ya, kalau sekarang mah alhamdulillah Ya, ya, udah ya. belajar. Ah. Terus dulu karena sosialisasi saya kurang, saya mendekati guru. Agar ketika saya tidak punya teman dalam kelompok, dalam apapun I see, I itu, see. saya tidak akan kesulitan. Ya Mas ya, itu Sama kita ya. ya Aduh. serius Mas. Jadi kayak saya mikir, oh mereka itu bukan gimana bilangnya. Mungkin pada saat itu saya terlalu frontal ya Mas ya. Saya mulai belajar untuk menata wajah. Energi itu mengubah wajah Mas, itu betul. Dulu wajah saya nggak kayak gini, nggak seramah ini. Dulu mungkin orang nggak akan tahan, karena orang Batak ya rata-rata mukanya agak ganas gitu ya Mas ya. Ketawa Mas ya. Jadi saya mulai menata gitu Mas. Kalau waktu dulu kuliah nggak kayak gitu Mas. Saya sangat-sangat frontal gitu. Kalau saya nggak suka gitu. Kalau sekarang kan, kamu suka nggak? Suka. Oke. Tapi kalau bisa, udah jadi bisa gitu loh Mas. Kayak menangkisnya dengan cara yang pelan sopan gitu ya Mas ya. Kalau dulu nggak bisa. Jadi saya mulai tahu, oh yang ini nggak suka nih. Oh ya udah saya deketin dosen. Sampai saya jadi asisten dosen kan. Akhirnya masih ada saksinya Mas, sahabat saya. Saya cuma punya satu teman pada saat kuliah. Saya nggak banggain ya Mas ya. Saya tahu itu kesalahan saya. Harusnya saya belajar kayak gitu. Dan saya deketin siapa yang paling berpengaruh. Sampai kepala kaprodinya saya deketin Mas. Deketinnya dalam arti apa Kak Roma? Ya saya ngelakuin apa yang bisa saya lakuin gitu loh Mas. Saya sekolahnya di Universitas Negeri Jakarta by the way. Jadi dulu Bapak itu yang kaprodi itu yang ngasih kesempatan saya untuk ke sekolah yang itu orang dalamnya itu Mas. Tuh sampai kayak gitu loh Mas. Jadi makanya kita harus pilih-pilih siapa yang ada di circle kita. Ini bukan sombong, bukan. Tapi karena kita tahu tujuan kita apa, jangan buang-buang waktu padahal yang tidak ada ininya gitu loh, manfaatnya Mas. Aku di usia berapa ya? 20 tahunan itu lah mungkin ya. Di banyak momentum tuh selalu setiap ketemu sahabat, setiap ketemu orang tuh selalu taruh investasi ke mereka gitu. Wow. Ya, bahkan waktu sekolah, waktu kuliah gitu. Misalnya aku punya jaket, yaudah kasihkan gitu sebagai investasiku buat dia. Oke, pulang dari sini saya belajar Mas. Suatu saat nanti kalau aku butuh pekerjaan gitu ya, minimal aku pernah berbuat baik sama dia gitu. Dan itu berjalan, bertahun-tahun selalu gitu, Mbak Roma gitu. Jadi aku melihat kadang dari sorot matanya temen itu, ini makanya dia bakal jadi top deh nanti ya. Aku baikin, tidur di rumahnya, aku traktir terus dan lain sebagainya. Dan so far aku banyak memanen luar biasa banyak dari hal-hal seperti itu sih. Wow, sekarang saya yang tertarik sama pola pikir Mas. Itu kecerdasan loh Mas. Itu taktik Mas. Dan itu ada di salah satu taktik perang dalam buku. Sun Tzu. Yes. Tuh guys, aduh luar biasa. Buku itu adalah portal dunia yang tidak pernah kita tahu bahwa dunia itu ada. Iya, aku gampang dapetin cewek tuh gara-gara baca buku itu juga sih. Menyisir dalam kegelapan. Subhanallah. Ini konotasi negatif atau yang positif Mas? Astagfirullahaladzim. Iya. Seru lah ngobrol sama Kak Roma ya. Amin. Oke, tapi aku penasaran nih, karena banyak teman-teman tuh yang termasuk narasumber di Ngaji Roso tuh banyak yang WhatsApp kan. Bagus banget Mas Hendra public speakingnya gitu. Bisa nggak Kak Roma sedikit ngasih tips supaya kemudian buat teman-teman yang susah public speaking,
apa sih hal-hal terkecil yang bisa dilakukan. Khususnya lagi-lagi aku pengen mengencourage teman-teman yang masih muda-muda gitu. Karena aku termasuk orang yang punya keyakinan bahwa ya ketika kamu tuh punya keterampilan menari, biasanya sukses jadi penari. Punya keterampilan bernyanyi, sukses jadi penyanyi gitu. Tapi kalau kamu punya keterampilan dalam berkomunikasi, biasanya jadi apa aja sukses gitu. Nah, mungkin bisa sedikit memberikan tips tentang public speaking, cara komunikasi yang baik, karena Ya, itu yang membuat dirimu different gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya ini aja saya gemeteran, Mas. Tapi ada satu nasihat yang saya selalu ingat ya, Mas ya. Semakin kamu takut, semakin terobos. Karena semakin besar ketakutanmu, maka kamu semakin dekat sama kesuksesan kamu. Jadi ketika saya mau public speaking, itu saya biasanya ngelatih ketakutan saya, Mas. Sebenarnya manusia itu semuanya berbakat. Kalau ada yang bilang kita nggak berbakat, jangan dengerin. Kalau menurut saya, ya Mas ya, dari buku psikologi yang saya baca, Allah itu maha baik dan menurunkan kecerdasan, kejeniusan pada setiap umat manusia. Cuman mereka berbeda-beda, dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan public speaking salah satunya. Kalau misalnya ada orang yang nggak bisa public speaking, it's okay. Nggak usah paksain. Cari mana yang gampang kita lakuin. Tapi bagi ada orang yang merasa bahwa aku butuh nih ilmu public speaking, lawan rasa takutnya. Karena yang membuat kita merasa tidak pintar, merasa tidak percaya diri, itu kan rasa takut, Mas. Rasa takut ini membuat kita merasa kita tidak mampu. Merasa kita tidak bisa gitu loh, Mas. Kalau takut lompat, lompat. Kalau takut berdiri depan umum, berdiri depan umum. Saya ngamen dulu loh, Mas, kemarin waktu sebelum saya ngadain seminar. Oh iya? Saya ngamen, Mas, saya gemeteran. Saya takut ngomong. Akhirnya saya pergi ke mall yang ada banyak pengamen di situ yang nyanyi di depan umum kayak gitu. Saya sampai salaman, Mas, tolongin saya dong. Oh, kenapa Mbak? Ini saya bayar, tolong panggil saya untuk nyanyi. Saya nyanyi, Mas. Waktu saya nyanyi pun saya gemeteran. Kayak gitu. Dan kemarin juga waktu seminar, awal jumpa sama mereka semua, saya gemeteran, Mas. Cuma saya mikir, ini rasa takut, bukan saya tidak mampu. Akhirnya saya ajak tepuk tangan, Mas, supaya jantung saya itu tidak bergetar lebih banyak daripada rasa bahagia saya. Saya suruh tepuk tangan kayak gitu. Itu supaya ngajak mereka dan saya itu selaras gitu loh, Mas. Jadi buat teman-teman juga lawan aja. Lawan. Prinsipnya adalah jam terbang sih ya. Yes. Bakat itu kan bisa dikalahkan sama kebiasaan yang diulang-ulang terus gitu. Betul, ya. Mas. Tapi bukan tapi sih, saya setuju sama kata-kata Mas sebenarnya. Kalau dari versi saya itu ada hal yang kita sudah diciptakan untuk itu, Mas. Ibaratnya kalau kita mau melawan arus akan butuh effort yang luar biasa. Tapi kalau kita ngikutin arus, is easy. Oke. Hidup itu bakalan lebih gampang. Saya sebenarnya nggak suka, Mas, jadi motivator. Oke. Saya sukanya jadi pembisnis. Tapi nanti dulu, jadi saya selami dulu mana yang lebih gampang saya kerjain untuk melakukan hal yang saya sukain. Berbeda. Beda, Mas. Bisa jadi hal yang kamu sukai tidak baik bagimu, dan hal yang tidak kamu sukai baik bagimu. Nah, bagi teman-teman yang masih muda-muda ini, untuk menemukan yang aku yang easy di mana, excellent di mana, enjoy di mana, dan earning di mana, itu tuh gimana Nah, tipsnya? sebenarnya menemukan kecerdasan itu sulitnya luar biasa ya, Mas, karena ada di belakang kepala kita. Yes, kita butuh bantuan orang lain, kita butuh waktu, dan kita butuh spiritual sebenarnya. Tapi ada satu clue yang mungkin teman-teman bisa pegang. Menemukan kecerdasan kita itu adalah menyadari sesuatu hal yang kita lakukan sebegitu mudahnya, tapi hasilnya selalu luar biasa. Terkadang, Mas, ada orang yang gampang banget ngelakuin sesuatu dan hasilnya luar biasa. Mereka nggak nyadar kalau itu adalah kejeniusan. Ada orang, Mas, pintar banget masak. Banget. Tapi karena dia nggak suka masak, dia ngerasa itu bukan kejeniusan dia. Iya. Saking gampangnya masak, Mas. Jadi kayak nilainya selalu A. Akhirnya dia nyepelein gitu loh, Mas. Misalnya, Mas ya, pintar masak, selalu masak,
rasanya luar biasa, selalu sering dipuji, tapi dia nyari kemampuan yang lain. Dia nggak ngikutin arusnya gitu loh Mas. Ada dua, mau ngikutin arus atau mau lawan arus. Jadi clue-nya cuma itu aja. Suatu hal yang sangat-sangat gampang kita lakukan tanpa effort sama sekali. Tapi hasilnya selalu di luar ekspektasi kita. Ciri-cirinya itu Mas. Itu. Jadi teman-teman gratis nih. Gratisan dulu lah. Iya, gratis ini bagus. Jadi gratisnya itu maksudnya gini loh Mas. Dia nggak perlu nunggu sampai bertahun-tahun. Ibaratnya dia nggak harus melakukan hal yang aku lakukan, menunggu sampai membuang-buang waktu. Hanya karena mau menggali potensi mana nih yang lebih hebat. Ternyata dari dulu memang sudah di bagian psikologi. Oh iya, fase dari identitas lama yang melalui banyak jualan-jualan tadi ya. Jualan ikan asin, jadi cleaning service, jadi ojol, dan lain sebagainya, dan seterusnya tadi. Sampai terjadi transformasi dari identitas lama ke identitas yang baru, Roma yang benar-benar sudah merasa layak, merasa pantas. Bentar lagi aku bakal take off, gimana caranya? Nggak tahu, pokoknya yang penting mesti aku sampai di situ gitu. Itu tuh butuh waktu berapa tahun sih gitu? Aduh, kalau Atau saya mungkin sebulan gitu? setahun. Setahun ya? 6 bulan saya depresi. 6 bulan setelahnya saya sudahan sama depresinya, saya buang depresinya, bodo amat. Gak enak hidup dalam depresi, itu gak enak. 6 bulan, hanya 6 bulan Mas. Depresimu karena apa? Mas, teman-teman saya ngajak nongkrong, nongki, mau beli baju baru gak bisa. Teman-teman saya ngajak ketemuan gak bisa. Ketika ketemuan minder, duduk di sudut. Karena gak tahu mau ngomongin apa. Mereka ngomongin pekerjaan, kita, iya kemarin aku dapat orderan. Nyaman nggak dirimu pada saat dirimu kan belum terlalu punya banyak uang, terus teman-teman pada ngobrolin soal yang dunia cewek shopping dan lain sebagainya, nyaman nggak? Gimana perasaannya waktu itu? Nyaman Mas. Nyaman. Meskipun dirimu nggak punya uang? Iya. Alasannya apa? Karena banyak yang nggak nyaman loh. Dalam hati aja yang nggak nyaman Mas. Saya tidak mau terlalu terbuka tentang kesedihan Mas. Saya selalu nge-keep kesedihan saya. Karena kesedihan itu nggak boleh diumbar. Rahasianya cuma itu. Kalau kita nggak mau disepelein sama orang, jangan ngumbar kesedihan. Gue banget tuh. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Iya. Kalau kita sedih, keep silent aja. Iya. Kalau mau nangis, ya nangis di tempat tidur aja. Kalau nggak nangis dalam rumah, mau teriak, mau gimana, yang penting sendirian. Aku pernah dapat pesen nih di Zik dulu tuh dari salah satu senior tuh. Jadi pemimpin tuh kalau sedih tuh nggak boleh ketahuan orang kan. Sedih ya udah sedih sendiri aja di kamar. Nah, kalau kamu yang jadi pemimpin aja, jadi leader aja sedih, terus gimana yang kamu pimpin gitu? Itu tuh sangat membekas loh. Betul Mas. Alhamdulillah nggak pernah. Bahkan banyak video-video saya yang saya itu ngalamin hal yang pertama, kayak saya naik mobil BMW pertama kali gitu. Ada video saya nangis, ada. Tahu. Tapi saya nggak nunjukin gitu loh Mas. Saya simpen, saya keep semuanya yang serba pertama kali itu pasti saya nangis, saya simpen. Nggak mau nunjukin. Sebisa mungkin kesedihan saya hanya untuk saya, kebahagiaan saya untuk orang lain banyak gitu. Oh ya, aku ingin kembali ke soal yang 18 juta viewers itu. Oh baik. Coba dong dielaborasi lebih detail gitu, karena aku yakin itu sudah membawa kebermanfaatan yang luar biasa buat kehidupan teman-teman semuanya. Aku pengen per detail di Ngaji Rasul gitu. Baik. Masnya mau di arah mana nih? Ya tadi tanda-tanda bahwa kemudian sesuatu tuh ada, itu tanda bahwa sebenarnya sudah kejadian nanti gitu. Jadi gini Mas, banyak banget yang memperdebatkan itu tidak ada yang namanya masa depan, masa lalu, masa pertengahan atau masa apapun gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya Mas ya, kita pakai istilahnya, pakai ini dulu contohnya. Ini kita itu dikelilingi oleh takdir. Jangan bilang kita keluar dari takdir, enggak. Dari A sampai Z, dari 1 juta takdir yang mengelilingi kita, semua ini tertulis di Lauh Mahfuz. Allah itu maha baik, bukan Mas? Iya. Allah pasti menyediakan takdir terbaik untuk setiap umat manusia. Dan takdir yang mengelilingi kita ini sifatnya random, Mas. Tidak akan berubah takdir seseorang jika dia tidak merubahnya sendiri. Kalau kita, ini ya Mas ya, ini tadi kita dikelilingi takdir ya, jutaan gitu. Sifatnya random. Sifat randomnya ini akan berkurang kalau kita dalam frekuensi yang tinggi.
Ketika kita dalam frekuensi yang tinggi, Mas, syukur, ikhlas, bahagia, yakin, ya Mas ya, frekuensinya tinggi. Dan maha baiknya Allah itu, ketika randomnya berkurang, takdir yang terbaik yang masuk ke dalam hidup kita, Mas. Jadi kita bukan merubah takdir, tapi kita menarik takdir yang sesuai dengan siapa kita. Jadi kalau kita belum berubah, bahkan takdir terbaik yang sudah diciptakan untuk kita tidak akan datang menghampiri kita. Itu orang-orang salah paham, Mas. Kita yang harus menjemputnya, memantaskan diri gitu ya. Yes, itu akan ditarik. Ditarik gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, baru dunianya berubah. Gak akan berubah dunia kalau kita tidak berubah. Dunianya kita ya Mas ya, realitanya kita. Kayak gitu. Jadi percaya pada sebuah mimpi dan tidak mudah menyerah itu kan sebenarnya kan jadi kunci ya. Tapi yang jadi persoalan kan Ada yang dapat, ada yang enggak. banyak orang yang percaya kepada mimpinya, tapi karena terlalu lama menyerah di tengah jalan. I see. Nah itu yang nomor 2 ya Mas ya, ini saya jelasin lagi. Yang nomor 2 menyerah di tengah jalan karena terlalu lama. Memangnya kenapa kalau terlalu lama, Mas? Saya tanya balik lagi sama orang yang bertanya kayak terlalu lama kak untuk nikmatin aja. Kalau hari ini nggak datang, mungkin esok hari. Ditambah berkali-kali lipat, berkali-kali lipat, berkali-kali lipat. Saya menghabiskan waktu ya Mas ya, misal ya taruh ya Mas ya, dari umur 12 tahun sampai ya begitulah, sampai berbelas-belas tahun misalnya. Dan saya hanya butuh waktu sekitar 4 bulan sampai saya duduk di tempat ini. Terbayar bukan? Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kita berekspektasi akan sesuatu dan kita memberi timeline kepada Allah yang Maha Besar, emang kita siapa, Mas? Itu satu. Yang kedua, ketika kita merasa seperti itu, ntar saya jelasin dengan cara yang lebih mudah, Mas. Kadang bahasa saya ini agak berputar-putar. Ketika seseorang punya mimpi ya, Mas ya, dia ngejar banget ya. Tapi dia lupa bersenang-senang, Mas. Dia lupa sedang harus mengikhlaskan apa yang dia inginkan. Ketika kita mengejar mimpi kita sudah harus ikhlas. Kalau nggak dikasih A, dapatnya A+. Kalau nggak dikasih A+, dapatnya A-. Sedari awal ketika kita mengejar mimpi kita harus sudah ikhlas di bagian itu, Mas. Kita mengejar, tapi kita melepas. Biasanya orang yang kayak gitu akan lebih cepat dapat, Mas. Iya. Daripada orang yang terlalu mengejar, terus dia berekspektasi. Akhirnya dia tidak ikhlas, Mas. Padahal syaratnya itu ada 5. Kalau mau law of attraction. Pertama itu bersyukur, ikhlas, cintai diri sendiri, bahagia, usaha intuisi. Bahagianya mana? Dia terlalu fokus mengejar mimpinya. Sampai dia lupa untuk bahagia. Dia lupa ngelakuin hobi. Dia lupa main-main sama temennya. Dia lupa untuk bersosialisasi. Syukurnya mana? Ikhlasnya mana? Iya, makanya ada ungkapan makan secukupnya, olahraga seperlunya, bahagia sebanyak-banyaknya. Betul. Aku setuju, Mas. Semakin kita banyak bahagia, semakin banyak kebahagiaan datang. Keren. Tapi kenapa kok bisa sampai 18 juta viewers itu? Itu akan 19 juta sih, Mas. Iya. Analisamu karena apa? Pertama karena memang saya berpikir itu akan sampai 19 bahkan sampai lebih. Karena saya suka angka 19. Oh gitu? Ya, saya lahir di tanggal 19 Januari. Oke. Ada satu, Mas, yang paling lucu. Ketika kita sudah mencintai diri sendiri ya, Mas ya. Kita menyukai segala sesuatu dalam diri kita. Mulai dari tanggal lahir. Tanggal lahir? Nama. Dulu Apalagi namanya? kamu nggak suka sama namamu ya? Oke. Tanggal lahir aku Ini suka. menarik, perlu di breakdown nanti ya. Yes. Termasuk garis tangan ya kakak ya? Yes. saya juga jadi mulai suka sama nama saya. Jadi lebih suka sama tanggal lahir saya. Jadi sekarang tuh
Kayak kemarin saya ngadain ini Mas, seminar. Heeh. Itu saya buat berdekatan sama tanggal lahir saya. Oke. Agar itu menjadi hadiah untuk di tanggal lahir saya. Oke. Terus setelah itu saya jadi lebih suka memakai satu warna. Kalau Mas lihat saya selalu pakai warna biru. Iya, iya. Karena menurut saya warna biru itu alhamdulillah Bukan warna. cinta sama Partai Demokrat, bukan ya? Hah, bukan, Enggak ya, enggak ada Bukan. kaitannya sama itu ya. bukan. Karena warna biru itu mengaktifkan prefrontal cortex Oke. agar kita lebih rasional, agar kita jauh lebih cerdas, kayak gitu. Itu cahaya biru mengaktifkan itu, Mas. Jadi saya suka tuh yang kayak gitu. Tadi malam kita nggak jadi beli ya yang warna biru itu ya. Iya. Apa tuh, Mas? Mobil? Enggak. Sebenarnya kan dirimu tuh jujur kan baru naik setelah dirimu bisa menerima namamu, ya nggak sih? Yes, it is. Itu penting untuk dielaborasi supaya jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Kayak tadi, Mas, saya sudah tidak melawan arus. Heeh. Ngambang aja. Mau bawa ke kanan, sok silahkan. Mau ke kiri, ayo silahkan. Jadi ikut aja. Allah itu perencana yang terbaik. Jadi buat apa dilawan? Ikutin Oke, aja. oke. Wah, namamu Roma. Oke. Tanggalnya sekian lahirnya. Oke. Roma ke kanan. Oke. Ke kiri. Oke. Ikutin aja, Mas. Capek ngelawannya, Mas, buat apa? Ya Allah pengen 1 miliar. Nggak mau, 10 miliar aja. Oke. Itu loh, Mas. Jadi kadang manusia tuh kebanyakan ya, Mas, ya. Ada dua, melawan arus atau ikut arus. Kalau yang ikut arus, hidupnya ya lebih gampang aja gitu. Lebih, Ya, nggak ngelawan semesta ya intinya ya. Nggak melawan arus ya. Tapi memang gimana pun juga buku sangat berpengaruh sih terhadap posisi dan level Karoma saat ini gitu. Bahkan aku baru pertama kali kenal, wih, Masya Allah, tabarakallah. keren. Bahkan aku bilang langsung loh, Karoma, ini kayaknya bakal banyak deh yang minta kelas. Dan itu, sorry ya, nggak munafik ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget orang tuh nawarin kelas di Ngaji Roso dan aku picky banget gitu. Sorry tuh sih, aku bener-bener picky. Wow, satu kehormatan, Mas. Pilih-pilih banget gitu ya. Pilih-pilih banget. Dan ternyata bener prediksiku. Teman-teman banyak banget. Mas Indra, orang-orang lama tuh pada chat semuanya. Orang-orang lama tuh, Mas Indra, kapan kelasnya Kak Roma dan lain sebagainya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan tidak serta-merta. Itu kan karena ada kebiasaan mungkin kecil yang dilakukan Mbak Roma dari dulu gitu ya. Yang kemudian sekarang tinggal memanennya gitu. Tapi aku pengen tahu lebih dalam deh, selain buku, selain baca buku, apalagi kebiasaan-kebiasaan kecil tuh? Saya selalu bahagia, Mas. Selalu bahagia. Saya selalu berusaha untuk bahagia. Apa yang trigger apa yang dibutuhkan Roma untuk selalu bahagia? Jadi gini loh, Mas. Makanan di rumah seadanya. Oke. Jajan seadanya. Mm-mm. Segala sesuatunya seadanya. Di mana lagi saya bisa untuk bahagia selain di kepala saya. Oke. Dan ini saya selalu lakukan. Apapun saya lakukan hanya untuk bersenang-senang. Caranya Yang gimana? halal tapi ya. Dari kecil saya suka mancing. Oke. Cewek suka Saya suka mancing ya? ya. Dirimu suka- agak tomboy dong berarti dulu. Wah, tomboy banget, Mas. Iya, kelihatan. Itu lawan arus loh. Tapi hanya ikan-ikan besar yang berani ngelawan arus, Bang. Awalnya ya, Mas ya. Kalau sekarang saya ngikut arus menuju ya kan nggak boleh dikasih tahu, hidup dalam sunyi dulu. Ada kok nanti kalanya, Mas. Ketika udah naik kapal feri bisa kok. Lawan arus bisa. Tapi kalau lagi naik sekoci, Iya. jangan lawan arus dulu. Iya, iya. Ikutin dulu. Ikutin. Sampai di mana tadi, Mas? Main ke ladang. Semuanya. Jadi memang dari dulu tuh memang suka banget yang survival kayak gitu, Mas. Saya selalu lakuin itu. Apapun yang bikin saya bahagia. Ngeband misalnya. Orang-orang zaman sekarang mungkin di tahun sekarang ya, Mas ya. Kalau tahun 2000-an kan beda ya. Zaman sekarang tuh mungkin karena kebanyakan gadget kali ya. Ya, Mas ya. Jadi mereka bermainnya cuma di game. Tapi itu nggak masalah juga sih. Lakukan apapun agar kita punya output negatif. Output negatif. Iya. Jadi ada ada jalan untuk mengeluarkan energi negatif itu. Oh,
Tapi kan itu dilakukan Karoma pada waktu masih Kecil. muda, kecil kan. Iya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana seseorang yang sudah berkeluarga, berumah tangga, terus dikejar-kejar hutang, tapi dia tetap bisa mengeluarkan vibrasi dan energi yang positif, gitu ya, menemukan kebahagiaan tanpa syarat dari dalam dirinya sendiri kan itu. Mas, pertanyaan Mas baru aja saya jawab kemarin sama klien saya. Baru ada kemarin Mas, Oke. one to one Mm-mm. nanyain kayak gitu. Mm-mm. Jadi saran yang saya kasih adalah pertama saya nanyain dulu apa yang Mas lakukan untuk bahagia. Mm-mm. Nggak ada. Saya langsung tutup mata. Oh my God. Sumber masalahnya adalah di situ. Masalah itu pasti akan datang, Mas. Hutang itu bukan momok. Kalau dia baca buku bisnis, hutang itu adalah pembantu kita. Kalau dia baca buku bisnis. Terus saya bilang kayak gini, Bapak ingin jadi siapa? Saya ingin jadi pembisnis, Mas. Mbak. Oke. Kapan terakhir ikut seminar bisnis? Terus bapaknya ngangeng. Bapaknya bingung gitu. Oh, terakhir beberapa, kayaknya ada sekitar hampir 10 tahun yang lalu deh, Mbak. Oke. Tapi bapaknya mau jadi pembisnis. Iya. Bapak salah kelas. Bapak ikut spiritualis untuk benerin mental. Setelahnya Bapak pergi ke bisnis. Ya Pak, ya Mas ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, output bahagianya itu dari mana? Bapak kerjanya seharian ngapain? Saya kerja, Mbak Roma, dari kapan? Senin sampai Minggu. Saya kaget, Mas. Saya kaget. Oh, jadi gini Bapak. Bapak itu sebenarnya tidak bermasalah soal hutang. Bapak itu cuma kurang kebahagiaan. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena ketika kita bahagia, otak kita lebih gampang untuk disetting, Mas. Jadi yang negatif ini tidak akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kita sudah punya benteng yang luar biasa kayak gitu loh, Mas. Tapi masalahnya kebanyakan laki-laki di luaran sana, mereka itu kebanyakan bekerja. Happy-happynya hampir zero. Dan makanya saya selalu tekanin untuk para istri ya Mas ya. Tolong kasih waktu untuk mereka bermain. Dan para suami kasih waktu untuk istrimu bermain juga. Jaga anaknya. Ganti-gantian gitu loh. Gitu loh Mas. Ya kalau misalnya suaminya lagi me time. Tadi saya udah bilang Mas yang Napoleon Hill. Waktu yang sunyi. Setiap individual itu harus punya waktu yang sunyi. Oke. Harus punya waktu yang sunyi. Punya waktu untuk bahagia. Terus setelahnya diubah fokusnya Mas. Pertanyaan mereka yang sering mereka lontarkan, bagaimana caranya agar aku bisa melunasi hutang? Hapus. Bagaimana caranya bisnis saya bisa sukses? Apa yang berubah dengan kalimat itu? Ada Mas. Ini ada nih. Energi menentukan cara kamu menafsirkan realitas. Ketika kita energinya takut, kita fokus pada ancaman. Yang datang adalah rasa takut. Tapi ketika kita fokus pada kesuksesan, pada rencana yang untuk berhasil, yang datang itu peluang. Ketika saya bilang, bagaimana ya caranya supaya sukses? Yang datang itu peluang Mas. Tapi kalau saya bilang, bagaimana ya caranya supaya saya nggak berhutang lagi? Saya fokusnya ke hutang. Ya. Kan kalimat otak kita tidak bisa membedakan yang negatif dan positif, Mas. Jadi ketika saya bilang gimana caranya melunasi hutang gitu, fokusnya ke hutang. Oke. Jadi buat orang-orang yang sedang berhutang sekarang, bagaimana caranya agar saya memiliki penghasilan yang jauh lebih banyak daripada di hari ini, berkali-kali lipat. Kalau hutang kamu 1 miliar, kalau Allah kasih kamu rezeki 100 miliar atau 10 miliar, hutangnya lunas apa tidak? Ya. Pasti lunas. Mentalitasnya dibedain Mas. Kalau misalnya orang itu mengalami sebuah kejadian yang tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan gitu ya. Pada saat dia sudah benar-benar selaras dengan mimpi yang dia idealkan dan mimpi yang dia cita-citakan, apa yang akan dilakukan orang itu yang mungkin itu justru akan memperbesar energi kesuksesannya gitu. Bagaimana memaknai kegagalan, bagaimana memaknai
sakit hati, bagaimana memaknai dikhianati, ditipu, dihina, dicaci maki. Caranya dia mengolahnya menjadi bekal untuk masa depan tuh gimana? Indikator bahwa dia sudah selaras dengan keinginan yang dia inginkan tadi. Kalau saya bilang simple, pasti orang nggak percaya ya Mas. Hmm. Hidup ini hanya untung dan untung banget Mas. Kalau sesuatu hal tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, maka kita dapat pembelajaran. Ya, Kita untung. untung. Kalau kita mendapatkan sesuai yang ekspektasi kita, kita beruntung banget. Jadi kalau ada orang bilang, hidup ini adalah untung dan rugi, ya dia pasti bakalan dapat Rugi. 50%, untung 50%. Udah terbagi dari awal Mas. Iya, iya, iya. Dan kalau ditanya, Kak Roma nggak percaya yang namanya kerugian? Enggak. Rugi itu adalah pembelajaran. Pendapat pembelajaran gratis, itu untung nggak Mas? Meskipun pengorbanan kita tuh waktu ya Mas ya. Yang paling berharga itu, saya ulangi sekali lagi dari kemarin, video yang kemarin juga, waktu. Waktu nggak bisa dibeli. Betul. Itu nggak bisa dibeli sama sekali. Jadi selama itu tidak mengurangi waktu kita, melebihi dari batas yang kita miliki kayak gitu, maka kita untung. Tapi kalau misalnya ngabisin waktu gimana Kak Roma? Ya udah ikhlasin, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain Mas. Kita nggak bisa menggabungkan dua pemikiran yang berbeda dalam otak kita. Otak kita cuma berfungsi 18-20% Mas. Selebihnya itu alam bawah sadar. Jadi nggak bisa keyakinan dan ketakutan bergabung jadi satu. Pilih salah satu. Mau takut terus atau mau yakin. Kita harus pilih salah satu. Dan ketika kita lebih fokus ke ketakutan, ketika kita tidur, alam bawah sadar kita ini aktif, Mas. Pikiran kita aktif. Dan ini akan mengeluarkan frekuensi. Sampai kita bermimpi buruk jadinya. Tapi ketika kita yakin akan sukses, yakin atau afirmasinya yang positif-positif ya gitu ya Mas ya. Ketika kita tidur, pikiran kita bekerja, mimpinya jadi indah. Mimpiin air yang jernih, ikan yang cantik, istana yang megah, kayak gitu loh Mas. Itu mimpinya jadi bagus gitu loh Mas. Nah, laki-laki, kebanyakan laki-laki sih Mas. Kalau perempuan lebih ke sini, kalau laki-laki lebih ke sini. Kadang sampai botak kan gara-gara itu Mas. Terlalu banyak yang dipikirin. Iya. Bener. Mbak Roma pernah nggak, misalnya di jalan gitu ya, Iya. lihat rumah bagus, terus kemudian difoto, wah rumahku nanti bakal seperti ini gitu. Ketemu sama kenalan baru yang diidolakan, figur otoritasnya gitu. Aku nanti akan seperti kamu gitu. Ketemu sama orang yang lebih, pokoknya yang serba lebih lah ya. Nanti filmnya aku bakal copy paste kayak kamu gitu. Gimana, ada nggak pengalaman kayak gitu? Pernah Mas. Kalau misalnya nih Mas, saya pergi ke tempat, ke rumah gitu ya Mas ya. Yang saya irikan itu bukan rumahnya tapi tanahnya. Oh iya? Gila, tanahnya luas banget dalam hati. Saya suka rumahnya mungil tapi tanahnya luas minta ampun gitu. Iya. Karena kecerdasan saya itu tergantung environment Mas. Iya. Semakin nyaman tempatnya, kecerdasan saya semakin muncul. Jadi kecerdasan itu ada 5 sebenarnya Mas. Kamu di fokus, misalnya gitu ya Mas ya. Pertama itu deep fokus, deep itu dalam, fokus yang dalam. Environment itu sekitar kita. Matematika, analisa, dan visualisasi. Kalau saya itu lebih ke analisa dan environment. Saya nggak akan pernah bisa fokus. Dan gimana caranya supaya saya bisa fokus? 5 menit saya berhenti, saya main. 5 menit kemudian saya belajar lagi. Berhenti fokusnya Mas, saya main lagi, saya joget-joget. Ini Mas, ini ada di, ini sebenarnya ilmunya mahal banget, sumpah demi apapun. Ya. Ini ilmu brainstorming. Brainstorming. Iya, jadi kita melihat kabel otak kita itu bekerja bagaimana. Kayak kata Mas ya, foto kayak gitu, ada Mas. Dan Mas percaya nggak? Segala sesuatu yang saya punya di hari ini adalah hasil dari apa yang saya foto atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita. Masya Allah, tas dulu Mas, tas. Dan teman-teman,
Kenapa kamu nggak lakuin? Mulai dari hari ini kamu harus foto. Foto apapun. Apa yang kamu sukai. Kecuali istri orang, jangan. Oke. Aku ada sesuatu hal mungkin. Nanti silakan di breakdown aja Kak Roma. Iya. Jadi pernah ya, hampir-hampir banyak orang mungkin pernah ketika menginginkan sesuatu itu terjadinya lama banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Banyak juga teman-teman tuh yang baru sekadar batin gitu aja gitu ya. Aku pernah misalnya kayak lewat gitu ya, lewat terus kemudian ngobrol gitu ya. Oh kok nggak ada ya sawah di pinggir jalan, tanah di pinggir jalan kayak gini di daerah sini yang dijual kan bagus ya. Di tengahnya dikasih rumah, terus kanan kirinya sawah-sawah semuanya gitu kan, terus dikasih pagar gitu kan. Tiba-tiba gitu nggak ada seminggu gitu pas ke Surabaya sama driver gitu, Mas ada tanah mau dijual sawah. Lokasinya tuh pas waktu aku bilang kayak gitu. Nah Subhanallah. kejadian-kejadian kayak gitu tuh terlalu sering gitu loh. Cuman kan yang jadi masalah, kenapa kalau dulu kok enggak? Dulu tuh Energinya. susah dan lama banget. Sekarang kok jadi gampang banget ya gitu. Nah, Oke. aku tuh pengen Karoma menjelaskan gimana sih caranya transformasinya gitu. Dari yang tadinya susah banget, sekarang jadi mudah banget gitu. Bahkan effortless gitu. Mas Hendra sudah berubah bukan? Sudah apa? Sudah berubah bukan dari yang dulu? Oh, sudah dong. Oke. Berarti dunianya berubah. Oke. Masnya sudah berubah, dunianya berubah. Kalau dulu sulit, sekarang jadi mudah. Hmm. Dunia kita berubah setelah kita berubah. Oke, berarti ubah diri dulu. Ya, jadi Mas Hendra bahagianya lebih banyak atau Oh, lebih Atau lebih banyak sedih? dong. Atau Banyak sedihnya lebih banget banyak? dong. Oh, Bahagia dong. bahagianya yang lebih banyak. kalau ada orang yang keinginannya gampang banget tercapai? Tapi hampir jarang sedih loh, Kak Roma. Serius. Iya beneran. Aku sampai aku nggak pernah sedih gitu. Alhamdulillah. Jarang banget. Jarang banget ya Mas ya. Iya, karena kita berpikirnya ya kita fokusnya ke ada satu Mas. Ini gong sih Mas. Ah. Dulu saya ngerasa Mas kalau saya bahagia banget, ini pasti ada nih kejadian yang akan datang. Iya. Dulu berpikir kayak gitu Mas. Tapi kadang kejadian juga. Iya dulu Karena kayak ada gitu. program itu kali Iya. ya. Kalau sekarang udah nggak pernah Mas. Iya. Bener. Iya bener tuh. Saya udah nggak pernah berpikir kayak gitu Mas. Alhamdulillah. Serius, dulu tuh abis ketawa ngakak gitu ya, nggak lama kemudian ada kesedihan gitu kan. Sekarang udah nggak ada kejadian kayak gitu. Karena kita udah berhenti berpikir kayak gitu Mas. Aku pantas kok ngerasain bahagia ini nih. Aku pantas kok dapat kebahagiaan ini. Kalau misalnya Allah kasih yang sedih, memangnya kenapa? Saya udah, alhamdulillah berhenti berpikir kayak gitu Mas. Kalau sedih ya udah, gitu. Yang penting saya fokus sama bahagia yang ini. Kalau dulu berpikir kayak gitu Mas, nanti apa nih yang terjadi kalau misalnya aku sedih gitu. Sekarang nggak. Alhamdulillah selama setahun ini aku nggak pernah lagi punya pemikiran kayak gitu. Nggak dimasukin lagi, alhamdulillah. Buat teman-teman kalian pantas bahagia. Jangan merasa ketika kamu bahagia, kamu harus membayar kebahagiaan itu dengan kesedihan kamu. No. Kalau kamu mau happy aja. Kalau dikasih kesedihan ya Mas ya udah nikmatin aja kesedihannya. Habis itu happy lagi. Iya. Kayak gitu Mas. Aku pengen sedikit sharing ya, nanti barangkali bisa diluruskan atau dijelaskan ya hal yang saya alami ini ke Kak Roma gitu. Jadi aku dari dulu tuh ketika kemudian misalnya nanti kamu bulan Februari atau bulan apa tuh akan mengalami kejadian kayak gini. Minggu depan kamu akan mengalami kejadian kayak gini. Misalnya itu dalam mimpi misalnya ya. Dan itu akhirnya kan aku jadi antisipasi kan, melakukan semacam kayak tindakan preventif, dan itu dari tindakan preventif yang aku lakukan itu semacam kayak menimbulkan ketakutan Dan itu dan akan terjadi. justru malah kejadian. Iya Mas. Akhirnya kan karena udah terlalu sering kan, capek kan kayak gitu terus, ternyata nggak bisa dilawan ya. Ya udah deh kalau mau terjadi, terjadilah nggak apa-apa. Bodo amat. Dan terus kemudian aku lepasin, makin nggak takut, nggak kejadian. Setuju Mas. Saya setuju. Jadi kalau misalnya mau terjadi ya udah terjadi aja. Misalnya nih Mas, biasanya saya punya waktu schedule ya Mas ya. Saya manusia tipenya itu tertata. Waktu aja saya tata kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu jam sekarang tuh tadi habis makan siang itu saya selalu istirahat. Saya nonton Netflix lah apalah kayak gitu ya Mas ya. Jadi otak saya itu udah mulai nonaktif di saat jam segitu ya Mas ya. Karena saya kira nggak akan bikin video kan.
Terus saya bilang ke asisten saya, aduh, ini kayaknya jam istirahat deh. Takut nggak aktif otaknya, kayak gitu ya Mas ya. Terus saya berpikir, aduh, ini saya praktisi energi. Saya baca lagi, energi takut. Oh. Saya baca lagi ilmu saya gitu ya Mas ya. Nggak bisa takut. Terus ya udah saya lepasin aja. Kalau nasib saya memang dapat viewers yang banyak, nah, itu akan banyak. Tapi kalau misalnya memang tidak dapat, ya tidak banyak. Ini saya membayangkan kalau podcastnya berjalan lancar, saya membayangkan viewersnya banyak, saya membayangkan dapat like-nya banyak, kayak gitu ya Mas ya. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Kalau Allah nggak kasih, ya jadi pembelajaran. Untung dan untung banget gitu loh Mas. Nah, itu intermezzo sih Mas. Oke. Aduh, keren banget ya. Karoma ngomong-ngomong ini ya, bikin buku ya. Iya, bikin buku. I am the king. Jelasin dong latar belakang kenapa kemudian sampai create buku gitu dan isinya apa dan bisa dibeli di mana gitu. Baik. Sebenarnya itu bukunya hanya untuk orang yang datang ke seminar ya Mas. Oke. Tapi saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang mungkin belum bisa hadir di seminarnya. Kayak gitu ya Mas ya. Untuk bisa beli. Sistemnya tuh masih pre-order. Memang sengaja di pre-order. Karena harus balance. Antara pemimpin, pengikut itu harus balance. Nanti lewat admin lah ya. Dah. Silakan. Kalau mau jadi pemimpin Mas, kita harus monopoli diri. Pilih, mau pemimpin atau mau jadi pengikut. Monopoli diri itu gimana sih maksudnya? Jadi gini loh Mas. Menurut Mas, bisnis yang paling memonopoli di pasar itu bisnis apa? Maksudnya bisnis yang paling berhasil itu bisnis monopoli atau enggak? Oh iya. Monopoli ya? Iya. Bener. Kalau kita berhasil memonopoli kita. Oh iya, paham aku. Dari tindakan, dari pikiran, iya, dari paham. perasaan, dari ucapan, di mana keempat ini adalah sumber energi kita. Energi itu adalah kondisi emosi yang aktif, Mas. Dan ini mengeluarkan frekuensi. Okay. Kalau kita berhasil memonopoli keempat itu, kira-kira kita bakalan jadi apa ya? Itu saya dapat dari buku bisnis, Mas. Yeah. Saya berpikir manusia itu ladang bisnis sebenarnya. Dan diri kita juga ladang bisnis. Bisnis apa Karoma? Untuk hidup kita gitu, bukan soal money ya Mas ya, bukan. Ibaratnya kayak kalau bisnis produk atau apapun masyarakat dimanapun itu bisa dimonopoli, kenapa diri kita nggak bisa? Iya. Terus ketika saya baca buku satu dan buku lain itu ada kesinambungan Mas. Saya juga baca ya buku selling ya Mas ya, gimana cara menjual. Karena kan selama ini yang ngelakuin marketing juga saya, ngelakuin semuanya itu saya kayak gitu. Jadi otaknya masih saya kayak gitu. Bukan karena saya nggak mampu bayar orang ya Mas ya, bukan. Tapi karena memang saya suka suatu hal yang. Tapi memang ada orang-orang dengan tipe single factor itu hasilnya lebih bagus tuh, memang ada yang kayak gitu. Iya, aku sering menjumpai hal itu. Karena belum ini aja sih Mas, saya merasa belum cukup dapat pengalamannya. Nanti ketika saya udah merasa cukup pengalamannya, maka saya kasih ke orang yang lebih hebat. Tapi Karoma ini kan kutu buku gitu. Tiga buku yang paling mengubah hidupmu, buku pengembangan diri ya, pemberdayaan diri, itu apa saja mungkin yang bisa direkomendasikan buat teman-teman? How to win friends and influence people. 1. Yes. Dan yang kedua, how to talk. Bagaimana cara berbicara. Oke. Nyambung ya Mas ya? Nyambung. Aku sampai dulu tuh saking pengennya gitu ya, dapat buku-buku kayak gitu tuh, motoran, tangkep polisi lagi, diboncengin cewek kan karena dia yang pegang SIM kan, aku diboncengin di belakang gitu ya kan. Allah. Terus kemudian kehujanan lagi. Masuk tol lagi. Motornya masuk tol lagi gitu kan. Ya Allah. Terus sampai rumah tuh dibaca sambil bahasa-bahasa lagi, saking pengennya belajar public speaking kali ya. Buku-bukunya Charles Bonar Sirait dan lain sebagainya tuh aku banyak baca. Itu Masnya juga baca yang How to Talk? Baca. Wah, luar biasa. Kalau saya versi TED. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini Think Big and Grow. Oh iya. Tapi ingat ya guys, itu versi bahasa Inggris semua. Karena berbeda. Ini
Rahasia ya Mas ya. Saya bukan bermaksud mau menyingkirkan bisnis apapun. Cuman ketahuilah guys, kalau bukunya memang aslinya berbahasa Inggris, upayakan untuk baca dalam versi bahasa Inggris. Kenapa? Kalau teman-teman tahu yang namanya permainan sihir atau mantra, misalnya mantra simsalabim, ya. Simsalabim itu bahasanya A gitu ya Mas ya. Terus diterjemahin, jadilah. Agak lain. Iya. Iya benar tuh. Jadi ketika saya baca buku Think Big and Grow Rich dalam bahasa Inggris dan saya baca versi bahasa Indonesianya Mas, Beda ya. Allahu Akbar. Rasanya, maksudnya. 70% bedanya Mas. Bener. Itu enggak sedikit loh. Itu Aneh banyak banget. Aneh kan rasanya ya, aneh gitu. Bahasanya nggak dapet Mas. Karena ada kosakata bahasa Indonesia yang tidak bisa menerjemahkan kosakata dari bahasa Inggris. Betul. Bukan soal masalah feeling, tapi pengertian. Jadi ketika kamu sekarang tahu ya kenapa Allah menjaga Al-Quran dalam bahasa Arab. Tahu ya? Jadi ketika kita baca dalam bahasa Indonesia, Mas, saya bingung kenapa ilmunya saya dapat banget ketika saya baca bahasa Inggris. Ketiga-tiganya ini Bu, semuanya bahasa Inggris. Itu beda banget. Okay. Jauh Mas. Jadi buat teman-teman belajar. Kalau baca buku Meksiko gimana Kak Roma? Pakai aplikasi, pakai kamus, kamu ngertiin sendiri. Karena kemampuan saya bahasa Inggris juga belum terlalu mumpuni ya Mas ya. 80% sisanya itu kamus. Kak Roma percaya nggak sama kekuatan telepati gitu? Yes. Jadi kita mempengaruhi orang dari jarak jauh, yes, dan lain sebagainya kayak gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Ada Mas, kan mentor saya juga main. Oke. Okay. Mentor saya itu mantan debus juga kayaknya. Oh. Mentor saya itu melakukan banyak hal Mas. Mentor apa mantan? Mentor ya. Salah ngomong. Gak enak Mas. Mentor. Soalnya apa sih namanya? Masih muda Mas mentor saya itu. Cuma memang dia orang hebat. Sama-sama muda kan? Enggak memang beda berapa gitu. Oke. Okay. Masih muda banget. Terus beliau ini bilang sampai di mana tadi? Itu fokus saya tuh. Saya nggak bisa fokus Mas. Sampai mantan. Iya mentor. Jadi mentor saya itu bilang, Roma, coba tebak berapa yang saya pikirkan? Sekian Pak. Bohong. Kamu udah mikirin sekian kan? Tapi karena kamu ragu. Oh, kok Bapak tahu? Ini namanya permainan telepati yang dipakai sama Deddy Corbuzier. Oh iya. Itu nyata Roma. Kayak kemarin, ya Mas ya, kan saya habis ulang tahun. Iya. Terus saya berpikir, enak kali ya dapat tas. Gitu. Terus mentor saya ngasih tas. Oh. Jadi saya sampai hubungin, Bapak, kok Bapak beliin saya tas? Gitu. Oh, iya, saya pikir kamu lagi butuh tas. Oh. Masya Allah, tabarakallah. Karena nanya, Mas, ya, Bapak saya lagi ulang tahun loh, nggak diucapin gitu. Oh iya, selamat ulang tahun Roma, kayak gitu ya Mas ya. Terus malamnya, Roma, itu saya kirim lewat Gojek. Oh hadiahnya, nggak ngasih tahu Mas ya. Pas dibuka saya kaget lah. Ini tas kayak gitu. Kayak gitu tuh bisa terjadi tuh karena faktor apa ya? Karena menurutku ya, sorry to say, itu nggak akan terjadi bagi orang yang tidak memiliki kedekatan. Frekuensi Mas. Misalnya nih Mas, kalau kita sering ngobrol nih, kita udah selaras gitu ya Mas ya frekuensinya kayak gitu. Itu bisa Mas. Oh, oke. Kemarin saya sempat berpikir, kalau nanti aku diundang lagi ke ngaji Roso, kayaknya aku bakalan ngomong deh kalau aku tuh bukan orang yang berkecimpung di dunia spiritualis. Tiba-tiba Mas Hendra ting gitu. Mbak Roma kapan lagi ketemu kayak gitu ya Mas ya. Saya berpikir kayak gitu Mas. Jadi saya pengen sampaikan ke teman-teman, saya tuh tidak spesialis di spiritualis. Banyak yang lebih jago daripada saya, ya. Misalnya kayak Teh Feby kayak gitu. Saya tuh fokus ke self development. Di bagian mindset, monopoli diri kamu dari pikiran, perasaan, dan tindakan. Oke? Serahkan yang spiritualis kepada yang ahlinya. Oke? Kalau self development kamu bisa datang ke saya.
Tapi aku sering juga ngalamin, misalnya aku tuh ngefans sama dosenku gitu ya, baru batin gitu ya, Hmm? tiba-tiba Mas Hendra sehat, gitu Ah, ya kan. Allah. Iya kan, Mas? Heeh. Itu biasanya dilakuin kalau misalnya udah banyak happy-nya, Mas. Tapi ada yang lebih parah lagi, kalau dari ini ya, berdasarkan pengalamannya teman-teman gitu ya. Bagi mereka yang sudah berpasangan, terjadi hubungan intim dan lain sebagainya, Oke? itu tuh biasanya justru malah makin kuat sehingga eh, gampang terasa gitu. Oh, maksudnya kayak ketahuan selingkuh apa gimana? Enggak, apa tuh namanya, pokoknya tuh peka gitu. Mereka sama-sama peka tuh salah satu yang menyebabkan karena terjadinya Peleburan energi. nggak tahu Oh. kayak gitu gimana tuh. Kan frekuensinya udah sama, Mas. Oke. Kalau misal itu terjadi kalau misal gimana ya bilangnya ya? Frekuensi si ceweknya tuh jauh lebih tinggi daripada frekuensi si cowoknya. Hmm. Dalam artian energinya itu lebih bahagia. Oke, oke. Kan hukum semesta ini bahasanya frekuensi, Mas. Frekuensi ini dihasilkan dari energi. Energi yang kita miliki memiliki frekuensi. Energi ini apa? Itu adalah emosi yang aktif di dalam diri kita. Ucapan, pikiran, perasaan, tindakan. Ini memiliki frekuensi yang disampaikan oleh otak. Otak ini adalah router, Mas. Dan otak ini menyampaikan frekuensi yang A hanya nyangkut ke frekuensi yang A, tinggi dan tinggi, rendah dan rendah. Tinggi ini pasti sudah bisa mendetek yang di bawah, Mas. Tapi kalau yang di bawah nggak akan bisa ngedetek yang di atas. Sebenarnya ngeri sih, Mas. Permainan frekuensi itu ngeri banget, Mas. Nantilah ya, nanti segmen sama Mas Rozi sambil live gitu ya. Tapi aku penasaran dengan yang kapan hari itu, yang sempat ngobrol sama Mas Rozi. Oke. Tentang itu loh, Apa tuh, Mas? cowok-cowok yang pada melambe itu. Oh ya Allah ya Robbi. Itu kan menurutku ya, variabelnya kan banyak ya. Variabelnya tuh banyak gitu. Kalau misalnya dia kerja di salon gitu, itu emang kebanyakan kayak gitu. Yang cowok-cowok, temenku banyak yang gitu ya. Terus kemudian yang jadi masalah adalah ketika dia dari kecil kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sosok figur ayah nggak ada karena kerja jauh atau meninggal. Itu juga banyak kejadian kayak gitu gitu. Tapi aku pengen ini dielaborasi secara lebih komprehensif barangkali, Karoma gitu. Termasuk peran kamera juga kan. Itu sebenarnya gimana sih? Karena kadang gimana ya? Aku sebenarnya bisa sih ngasih tahu dia biar dia berubah nggak kayak gini kan, karena kasihan ibunya, kasihan orang tuanya. Andai kata kemudian dia suka sama cowok gitu. Iya itu preferensi orang, it's okay lah ya. Tapi kadang kalau kita ada hubungan kerabat gitu kan kadang kayak punya tanggung jawab moral gitu untuk meluruskan gitu kan. Gimana Kak Roma? Gini loh, Mas. Aku agak takut kalau misalnya mau ngomongin soal perasaan ya, Mas ya. Perasaan ini adalah cobaan yang paling berat. Cinta itu adalah cobaan yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan justru Rasulullah juga mengasihani orang-orang yang sedang bermasalah dengan perasaannya. Ketika seseorang diuji, misalnya dia menyukai sesamanya kayak gitu, itu dia sedang diuji. Ketika dia sedang diuji, ada baiknya kita berdoa pada Allah, ya Allah ya Rabbiku, mudahkan hatinya, luruskan hatinya, agar dia bisa kembali ke jalan yang semestinya, kayak gitu ya Mas. Karena kita nggak bisa meluruskan yang kayak gitu tuh nggak bisa. Hanya dia, karena itu adalah cobaannya dia. Itu yang pertama ya Mas ya, kalau soal yang kayak gitu. Betul kata mereka perasaan tidak bisa dipaksakan. Kita bukan menerima ya Mas, bukan. Tapi ibaratnya kayak kita mengharapkan yang terbaik, minta pertolongan sama Allah supaya Allah ini kan pemilik energi ya Mas ya. Kita nggak bisa mengubah energi orang lain, kita nggak bisa. Kita hanya bisa mempengaruhi. Kalau mereka energinya kayak gitu, itu hanya bisa wewenangnya cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah Feng Shui. Itu dari Feng Shui, Mas. Yin dan Yang. Oh. Yang cantik itu cewek apa cowok, Mas? Cewek. Berarti kalau cantik itu termasuk visual apa tidak, Mas? Visual. Yes. Berarti visual itu memang lebih ke wanita. Oke. Dan ketika ada laki-laki yang bermain di ranah visual, maka
Singkat, padat, dan jelas. Oh. Kayak gitu aja. Berarti aku udah bener ya? Bener. Udah 2 orang yang benerin Mulai tuh. besok masnya minggir. Iya, makanya mulai besok lebih baik miring. Biar supaya tidak, ya. Mas perhatiin deh, yang pemain ISQ, ada tuh yang sampai 1 juta follower. Cowok. Pemain ISQ. Iya. ISQ itu Etnis Tionghoa juga. oh, Pemain ISQ. Yang pemain ngebahas ya? tentang Bukan penulis ya? penulis. Ya, dia juga motivator. Pak Ari. Mungkin, aku kurang tahu namanya. Kenapa? Beliau juga itu selalu menghadap miring kayak gini. Dia ngadap ngomong ke sana, Oh, dia bukan tahu kadang-kadang. ilmunya berarti. Yes, itu dari Feng Shui. Saya saya tidak mengarang. Itu betul. Tapi menarik loh. Beliau tuh punya banyak ilmu ya, Mas. Salah satunya waktu dia masih susah dulu, itu tuh setiap keluar rumah, ketemu orang di pinggir jalan selalu mendoakan gitu. Itu memang berimplikasi positif terhadap jalan hidup. Yes, Mas. Setidaknya ketika kita tidak bisa menolong orang banyak ya, Mas ya. Setidaknya ketika kita melihat orang dan kita tidak mampu untuk menolong, lebih baik nggak usah komen, ih kasihan ya, nggak usah. Mending, ya Allah ya Rabbiku mudahkan rezekinya supaya dia bisa jauh lebih hebat daripada yang sekarang. Ketika kita melihat orang yang lebih susah dari kita, Mas, kayak gitu, kita malah mendoakan, ya Allah ya Rabbiku banyakin customernya, ya Allah ya Rabbiku banyakin pelayannya, banyakin pembelinya, kayak gitu. Jadi setiap kita lihat kayak gitu, berdoa kayak gitu, itu kayak menabur kebaikan gitu loh, Mas. Menabur kebaikan atau mempengaruhi vibrasi diri si pendoa sendiri? Atau Kalau- dua-duanya? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Ibaratnya kan kita mendoakan mereka, itu kan kebaikan buat kita yang balik kepada kita. Oke. Kita menyampaikan energi frekuensi yang positif, kayak gitu. Kalau misalnya frekuensi positif yang kita sampaikan, nyampe ke orang itu pasti positif, Mas. Kecuali dia memang udah negatif parah, nah itu beda lagi, Mas. Oke. Kalau orang yang sudah hilang kesadarannya kayak orang yang pakai narkoba, orang yang peminum berat, itu sudah routernya udah rusak. Itu susah untuk dipengaruhi positif, Mas. Susah, routernya udah rusak. Otaknya sudah rusak. Jadi gimana caranya agar otak kita ini tetap selalu sehat dalam keadaan prima? Apa caranya? Bahagia. Bersyukur, ikhlas. Yakin. Usahanya terakhir. Oke. Tapi usaha sekeras apapun gitu ya Kak Roma ya. Kalau misalnya seseorang tuh nggak punya yang namanya prosperity conscious di dalam dirinya, itu terkadang ya udah stagnan aja hidup itu gitu. Apalagi kalau dia punya poverty conscious gitu. Nah, bagaimana sih menginstall software kemakmuran itu yang paling mudah untuk anak-anak yang masih sekolah? Yang dia terkadang mau lahir dari keluarga yang nggak mampu, itu kan bukan salahnya dia gitu. Menjadi masalah ketika kemudian dia nanti tumbuh dewasa dan dia mati masih dalam keadaan kekurangan, berarti dia yang bermasalah. Yeah. Nah, sekarang caranya nginstall software kemakmuran itu, mulai dari anak-anak yang masih muda itu harus gimana? Sebenarnya dunia ini nggak jahat ya, Mas ya. Cuman jawaban saya mungkin agak sedikit menyakitkan. Kalau seseorang itu tidak punya mimpi, maka dia tidak akan bisa melangkah. Pertama kali adalah mimpi. Dia mau jadi apa? Kalau sedari awal dia tidak memiliki tujuan yang jelas, maka tidak akan ada peluang yang datang. Ketika dia bermimpi, maka dia akan berpikir bagaimana cara ini untuk terwujud. Maka peluang akan datang. Tapi kalau dia menerima fakta bahwa dia miskin, menerima fakta bahwa dia A, B, C, D, E, F, G, terus dia tidak ada tujuan, dia cuma ikhlas, dia cuma bersyukur, tapi dia tidak ada tujuan atau target, maka sudah enough. Dia akan berada di tempat yang sama. Apakah naik karma? Sebagian naik, tapi naiknya nggak signifikan. Jadi pertama untuk teman-teman yang masih SMA, yang masih perkuliahan, setting mau apa? Mau apa? Nih aku tulis nih Mas, nih bayangin aku tulis kayak gini nih. Iya, sebenarnya itu kita itu mau jadi siapa? Mau pengen apa? Ya kita ingin dikenal jadi siapa? Mimpi dulu. Semuanya berawal dari mimpi, Mas. Semuanya berawal dari mimpi.
Nggak usah lihat realita kamu, mau Heeh, kamu heeh. anak yatim piatu, kayak mau miskin, kayak nggak ada uang, kayak bodo amat. Mimpi aja dulu. Dari mimpi itu, alam bawah sadar kamu akan tersetting keyakinan. Ketika kamu tidur, pikiran akan aktif. Ketika pikiran kamu aktif tentang keyakinan, maka yang datang, yang ditarik oleh pikiran alam bawah sadar kamu ketika kamu tidur adalah yang sesuai dengan apa yang kamu yakin, yang kamu pikirkan. Apa sih yang membuat program yang sudah kita masukkan ke kepala gitu, program-program baru yang tidak memberdayakan itu, terus kemudian tidak mempengaruhi diri kita untuk menghasilkan sebuah tindakan yang berbeda? Itu apa yang menyebabkan itu? Tidak yakin, Mas. Oke. Berbeda, Mas. Kita kan tadi ngomonginnya yang anak muda ya, Mas. Heeh. Kalau anak muda, mereka itu yakinnya nomor sekian. Mereka tuh mimpi dulu, diajak untuk mimpi Oh, dulu. oke. Diajak mimpi dulu, berusaha dulu. Bangun imajinasi dulu. Yes, bangun dulu pondasinya. Kalau kurang yakin, kejar lagi. Nanti lama-lama keyakinannya akan nambah nih, Mas. Dan mimpi aja dulu, langkahin kakinya aja dulu. Hmm. Karena terlalu banyak mikir nggak akan kejadian. Oke. Kalau punya imajinasi yang besar, biasanya kan akan melahirkan tindakan-tindakan yang besar. Ya, Nah, ketika kemudian tidak memiliki yang namanya keberuntungan, seperti yang didapatkan sama Karoma, tidak punya yang namanya hoki, itu kan kadang ya gimana ya, banyak orang sukses mengatakan, dia berkata jujur, saya bisa sampai di titik ini karena ada sebuah faktor keberuntungan juga, hoki gitu. Hoki itu bisa diciptakan nggak sih? bisa, Mas. Kan Caranya? kesempatan. Caranya? Usaha keberuntungan itu adalah usaha bertemu dengan kesempatan. Berarti jangan ngomong hoki dulu sebelum dirimu banyak mencoba dan bekerja keras gitu maksudnya. Jadi gini loh, Mas ya. Kita out of nowhere mengharapkan sesuatu yang tidak kita usahakan gimana ya? Law of attraction itu terjadi karena keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari dalam energi yang baik ataupun buruk. Iya, iya, iya. Itulah pentingnya menjaga energi baik, Mas. Karena ketika energi kita baik, kita pertama percaya diri, kita menjadi lebih rajin, ya Mas ya, kita menjadi lebih tegas, kita menjadi orang yang gigih, bekerja keras. Energi kita tinggi, keputusan kita juga akan mengikuti. Kayak gitu ya Mas. Tapi ketika energi kita rendah, kita kebanyakan ngeluh, kebanyakan mikir, kebanyakan kayak gitu, nanti dia jadi pemalas, ragu-ragu, OVT, perhitungan. Ya, Menarik tuh. Ya, dan dia tuh nggak enakan gitu loh Mas. Aku tertarik yang perhitungan tadi loh. Dah. Kamu pernah nggak ngalamin itu? Maksudnya dirimu tuh sangat perhitungan sama uang. Yes. Dampaknya apa? Miskin. Miskin ya. Waktu itu Mas saya sebelum tahun 2024 saya men-setting, meskipun saya sudah bekerja, saya men-setting saya makan 20.000 per hari. Saya men-setting uang saya tuh 20.000 per hari. Apa yang saya dapat? Nothing. Tapi ketika otak saya ubah gitu ya Mas ya. Ketika saya jajan, tapi tetap ada takarannya ya Mas ya. Soalnya saya juga punya financial planner saya sendiri gitu. Karena ketika saya kaya. Emang orang kaya itu kan harus punya financial planner. Harus, nggak mungkin enggak. Saya tidak lagi menakar terlalu kecil. Artinya kalau saya menakar terlalu kecil, tabungan saya jauh lebih banyak. Sedangkan uang itu adalah air. Uang itu adalah air, teman-teman. Uang itu harus mengalir. Jangan mandek di kamu, nanti jadi air comberan, jadi busuk airnya. Uang itu harus mengalir. Jadi alirkan uangnya kemanapun, ke investasi, ke kripto. Jangan bilang kripto itu tipu-tipu ya, udah $600.000 loh Mas, gila. Terus saham, terus obligasi, emas, jangan beli perak. Tolong, kita butuh perak, jadi jangan beli perak. Nanti terlalu mahal semuanya jadi naik. Iya sih, bener sih. Ya Mas ya. Terus tapi sekarang di Cina tuh perak udah nggak boleh diekspor. Iya. Mau dipakai sendiri semua. Iya, nggak bisa. Jadi agak disayangkan orang yang jualan perak. Karena perak itu memang khusus untuk bisa dipakai teknologi. Karena kita kan semakin maju teknologi gitu Mas. Pasti kita butuh perak. Okay. Lebih baik bermain emas kayak gitu. Jadi banyak sih. Uang itu harus mengalir itu satu. Terus saya berpikir lagi kalau saya jajan, ini adalah rezeki untuk pegawainya.
ini adalah rezeki untuk ownernya, untuk bisa membayar pegawainya. Uang ini akan mengalir lagi ke pedagang-pedagang lainnya. Oke. Jadi saya mulai merubah pemikiran saya nih Mas. Ya Allah ya Rabbiku, aku sedang sedekah. Balik lagi Mas. Uangnya datang lagi, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada orang yang minta ini, tiba-tiba ada orang yang minta kelas, tiba-tiba menawarin seminar, tiba-tiba diundang ke sini, ke sana, ke situ. Jadi saya bingung, oh my God, Nah, sekarang kalau kasusnya kayak gini gimana? apa tuh? Kan perspektif mainstream nih ya. Mhm. Kalau uangmu udah banyak, terus kemudian kamu melakukan hal-hal yang dianggap oleh banyak orang sebagai suatu kesalahan. Apa nih? Bentar dulu, kesalahan ini yang mana nih Mas? Banyak, misalnya kayak minum-minuman keras, Hmm. terus kemudian suka ke klub malam misalnya ya kan, suka dugem dan lain sebagainya gitu ya. Pasti nggak lama kemudian dirimu akan jatuh. Mainstream. Tapi aku banyak ketemu orang-orang yang justru malah kebalikannya gitu. Mas, ini emang bisa dibicarain di tempat umum? Enggak, maksudnya yang bisa kita ambil mungkin. Ini ada ilmunya Mas. Iya, makanya itu. Mentor saya juga udah nyampein. Kalau menurutku sih dibuka. Iya, kalau saya buka nanti tolong jangan dihujat ya guys, karena ini adalah ilmu. Di Ngaji Roso tuh sumbunya udah nggak sumbu pendek, Kak Roma. Iya, wawasannya harus luas. Iya. Oke? Itulah kenapa ada yang namanya dosa dan pahala. Di dunia ini bekerjanya frekuensi. Oke? Mau itu baik, mau itu buruk, frekuensi nggak ngomongin moral. Frekuensi itu hukum semesta itu ngomongin frekuensi bukan moral. Oke? Jadi dihilangkan dulu pikiran kolotnya. Ya, itu kita mulai ya Mas ya, kita mulai membahas. Oke. Bahkan terakhir Mas ya, ada statement dari buku yang saya baca. Ada orang, kebanyakan ada masyarakat di West, di Barat, dunia Barat, mereka melepaskan energi negatif itu dengan cara yang minum minuman keras, bermain wanita, seks bebas, ya Mas ya. Ini outputnya bakalan keluar negatifnya. Supaya apa? Mereka bisa kembali positif. Kalau Mas nonton film Wall Street, di situ diajarin untuk melakukan melayani diri sendiri. Silakan kamu baca, silakan kamu nonton, oke? Biar kamu paham maksud saya. Mem-VVIP-kan diri sendiri. Yes, itulah melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri agar dia memiliki output negatif. Ini di bagian tindakan negatifnya. Ya, kita pandang secara agama itu pasti negatif, tapi secara moral itu negatif. Ya, tapi ini adalah salah satu cara untuk mengeluarkan energi negatif yang kita serap dalam pekerjaan, dalam sosialisasi. Ya Mas ya. Cara banyak orang yang mengeluarkan dengan cara yang seperti ini. Iya. Nah, cara menghindarinya itu bagaimana Kak Roma? Itulah kenapa ada yang namanya dosa dan pahala. Kita mikirnya di situ aja. Oh, yang ini nggak boleh, pilihnya yang terbaik gitu loh Mas. Kalau ada orang yang ngelakuin itu terserah dia, itu bukan urusan kita. Iya. Apakah saya setuju? Nggak juga. Apakah saya nggak setuju? Ya nggak juga. Saya berpikirnya gini Mas, dosa tanggung masing-masing. Iya, betul. Banyak Mas. Dan anehnya, orang-orang yang besar kayak gitu, lebih nyeleneh lagi Mas. Mohon maaf ya Mas ya. Setelah saya belajar di dunia frekuensi, saya baru paham. Kenapa ada orang gila yang sampai dia beli satu pulau dan dia memperdagangkan manusia. Dan semua pelanggannya adalah anggota kerajaan, presiden, dan petinggi-petinggi di negara-negara, artis-artis. Mereka melakukan tindakan yang aneh-aneh di pulau itu. Karena tekanan yang mereka alami, mereka memilih jalan yang aneh untuk mengeluarkan semua yang negatif ini ke situ gitu Mas. Biar mereka tuh tetap, saking mereka ketagihannya main frekuensi Mas. Makanya saya bilang kemarin di video yang sebelumnya juga, permainan frekuensi ini adalah permainan yang sangat-sangat luar biasa berbahaya. Jadi kalau kita nggak sejalan sama moral, sama agama kayak gitu, sulit. Oke. Ketika dia sudah melakukan yang tadi Mas bilang, minum-minum segala macam, itu besok pagi energinya, ting, energinya bersih lagi, jernih lagi, kayak gitu loh Mas.
Iya kan? Oke.